perkenalkan nama dan kelas berapa? Halo, nama aku Ratu Naya Nursyabila, aku dari kelas 12 MIPA. Ratu lolos di PTN mana tahun ini? Aku lolos di Universitas Udayana di Bali, Jurusan? jurusan kedokteran hewan. Kenapa sih Ratu memilih jurusan kedokteran hewan? Pertama mungkin karena aku emang udah suka hewan dari awal dan kebetulan aku memang pelihara hewan di rumah yaitu kelinci. Jadi aku lebih pengen suatu saat nanti tuh aku bisa merawat mereka dengan diri aku sendiri gitu, dengan pengetahuan yang aku sudah pelajari di kedokteran hewan gitu. Dan kebetulan juga ketika aku riset tuh di kedokteran hewan itu di Indonesia tuh masih sangat sedikit dokter hewan. Jadi aku ingin menjadi bagian dari mereka gitu. Terus Ratu gimana perasaannya ketika dinyatakan diterima di kedokteran hewan? Pastinya senang banget ya, dan sangat alhamdulillah banget karena pastinya bersyukur juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa aku yang berkali-kali aku ulang. Terus juga pastinya bersyukur dan berterima kasih ke keluarga yang udah mensupport selama ini dan juga teman-teman. Ratu, gimana sih kiat atau strategi supaya lolos SNBT? Menurut aku pastinya itu kita harus banyak mencari minat dan bakat kita itu di mana, dan kalau udah habis dari itu kita harus curi start nih, kita belajar gitu. Dan kan ada 7 subtes gitu ya kalau di SNBT. Nah itu tuh kita harus lebih tekenin ke subtes yang kita suka tuh apa, biar kita bisa gedein poinnya di situ gitu, bisa. Dan yang lainnya juga kita harus tetap belajar gitu. Dan yang kedua pastinya kita rajin-rajin berdoa dan juga rajin-rajin beribadah dan mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Terus juga pastinya juga minta doa restu ke orang tua, ke keluarga, karena doa mereka itu yang bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Oke. Terus Ratu gimana sih peran sekolah supaya Ratu bisa meraih PTN yang diinginkan sekarang menurut Ratu? Peran sekolah, jadi di sekolah itu kebetulan pas kelas 12 itu kita udah mulai difokusin untuk ikut-ikut bimbel juga di sekolah dari GO dan ruang guru. Dan di sana tuh menurut aku kita benar-benar diajarin materi dasarnya itu seperti apa. Terus kita juga dikasih tryout yang untuk melatih kita tuh terbiasa dengan soal itu gitu. Terus Ratu, gimana kesan pesan Ratu selama sekolah di SMA PGRI Depok? Awalnya aku pas waktu nggak keterima negeri pastinya sedih gitu ya. Cuman aku juga dapat rekomendasi ini dari keluargaku, dan akhirnya pas aku mulai masuk ternyata seru juga belajar di sini gitu, karena pakai e-learning juga. Terus habis itu juga soal-soal kayak ujian-ujiannya itu bisa melatih kita untuk kayak berpikir kritis. Terus juga praktek-prakteknya juga seru, dan guru-gurunya juga menurut aku ramah dan baik, dan juga ngajarnya tuh enak. Ratu ada pesan nggak buat adik-adik kelas 10 dan 11-nya? Untuk adik-adik kelas yang sekarang nih, kalau bisa kalian coba start dari awal nih. Kalian mulai nyari-nyari materi-materi yang bakal diujikan di SNBT itu apa aja sih gitu. Dan kalau bisa kalian belajar nih dari awal, biar nanti tuh kalian terbiasa ngerjain soal gitu dengan waktu yang cuman sedikit gitu. Oke, tadi kan strategi lolos PTN, sekarang strategi belajar SNBT kayak gimana sih Ratu? Kalau aku sebenarnya belajar itu 1,5 bulan setelah nggak lolos SNBP, itu aku langsung kayak aku pokoknya harus lolos gimana pun di SNBT gitu. Nah, aku akhirnya mulai latihan soal tiap hari. Kebetulan aku kan juga bimbel di GO, dan di situ kan juga banyak soal-soal. Jadi aku tiap hari tuh bisa ngerjain kayak 50 soal atau lebih, karena kayak misalnya pagi aku ngerjain PU 20 soal, terus PPU 20 soal, terus malam ngerjain Lit Indo sama Lit Inggris 20 soal gitu. Jadi kayak perbanyak latihan soal aja gitu, dan jangan lupa baca materi juga. Terus kalau abis tryout tuh kalau bisa kita bahas tryoutnya, kita salahnya di mana gitu. Jadi dengan itu kita tuh terbiasa gitu. Jadi pas SNBT-nya berlangsung kita tuh nggak kaget dengan soal-soalnya. Terakhir Ratu, pesan buat teman-teman Ratu nih yang belum lolos SNBT gimana? Pastinya semangat, karena kalau nggak lolos SNBT itu bukan berarti kita gagal, enggak. Justru kita tuh harus lebih semangat, berarti kalian tuh harus lebih berjuang gitu.
dan aku yakin kalian pasti bakal keterima di universitas yang kalian pengen gitu. Karena kesuksesan itu bukan cuma dilihat dari universitasnya atau dari jurusannya, bisa aja nanti kalian di masa depan tuh kalian sukses banget gitu kan, kita juga nggak ada yang tahu ya masa depan gimana. Ya intinya semangat belajarnya, semangat ngejar PTN-nya, pasti bisa. Perkenalkan nama kamu sama kelasnya, kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakiuddin dari kelas 12 IPA. Saya Fakir lulus di mana? SNBT? saya lolos di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Pendidikan Kimia. Kenapa sih Fakir pilih jurusan tersebut? Saya memilih jurusan tersebut dikarenakan saya tertarik kepada hal yang berbau seperti kimia. Terus, gimana perasaan Fakir ketika tahu diterima di PTN yang Fakir pengen? Alhamdulillah, saya juga tidak menyangka bahwa saya diterima di PTN tersebut. Ya, alhamdulillah pula ya, tetap bersyukur atas segala rahmat Tuhan yang memberikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan, karena ini bukan, insya Allah merupakan jalan yang terbaik untuk Fakir mendapatkan jurusan tersebut. Terus Ki, gimana sih kiat atau strategi supaya kita bisa lolos SNBT menurut Fakir? Kiat menurut saya untuk strategi mendapatkan SNBT mungkin dengan mencoba beberapa tryout ya, karena dengan kita mengasah suatu soal ya kan, kita menjawab soal dan juga mempersiapkan soal dan jawaban dengan matang, insya Allah kita dapat menemukan suatu kisi-kisi dari pertanyaan dari SNBT tersebut. Terus, Ki, gimana sih peran sekolah untuk Fakir bisa meraih PTN yang Fakir inginkan? Salah satu peran sekolah yang sangat amat penting itu pada bagian untuk memasukkan bimbel anak muridnya ke dalam bimbel-bimbel yang ternama non-gratis, sehingga kayak para muridnya itu mampu untuk mendeskripsikan beberapa contoh-contoh dari tryout dan soal dan mengetahui lebih lanjut dari beberapa soal dari SNBT agar pada saat mengerjakan soal SNBT tersebut semakin mudah. Terus, kesan-pesan Fakir selama sekolah di SMA PGRI Depok bagaimana? Ya, pesan dari saya ya, SMA PGRI itu merupakan titik awal lah, di mana saya dapat berkomunikasi dengan teman-teman yang baik dan juga kepada guru-guru yang humble, yang benar-benar sangat mengapresiasi kepada muridnya, dan juga benar-benarlah sangat yang terbaik untuk sekolah, untuk guru, teman, dan juga seluruh warga SMA PGRI Depok. Oke, terakhir, apa sih pesan untuk teman-teman Fakir yang belum lolos jalur SNBT terutama? Untuk teman-teman ya yang tidak lolos SNBT maupun SNBT sebelumnya, jangan berkecil hati, karena suatu kesuksesan itu tidak diambil dari satu arah, melainkan beberapa banyak 1000 arah untuk mencapai suatu tujuan ataupun mencapai suatu arah yang bisa kita ulik, bisa kita dalami lagi beberapa arah untuk mencapai suatu hal yang diinginkan. Kenalkan nama, kelas, dan kamu lolos di jurusan apa? Nama saya Daifullah Kaihan Zayan, dari kelas 12 MIPA. Saya lolos jurusan Sistem Informasi di kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPN. Oke, kenapa sih Daifullah memilih jurusan tersebut? Karena sistem informasi itu kan berhubungan dengan teknologi. Nah, dari kecil saya sudah sudah beradaptasi dengan teknologi, sering bermain teknologi. Jadi kayak kenapa tidak dikembangkan saja bakat saya? Bagaimana sih perasaan kamu ketika diterima di PTN yang kamu inginkan? Pertama awal jujur kaget karena saya dalam pengajian SNBT kemarin kayak ada nembak-nembak kan pas di PK, PM gitu, jadi kayak ngerasa mungkin dari sekolah saya rendah nih, mungkin dapatnya di pilihan ketiga yang D4, D3, tapi kaget ternyata yang S1 dapat pilihan kedua, walaupun yang pilihan pertama sih nggak dapat sih yang ketiga. Nah, gimana sih kiat atau cara strategi kamu supaya bisa lolos di jalur SNBT ini? Yang pertama, yang paling penting, tapi kayaknya semua kayaknya nggak bisa, nggak cukup, yaitu ikut bimbel. Karena biasanya kalau bimbel tuh menyediakan soal-soal yang benar-benar mirip banget sama SNBT. Walaupun setiap SNBT itu pasti tiap harinya beda-beda soal. Tapi ya wajib, walaupun terserah ada bimbel yang murah pun pasti
ikut aja sama ikut tryout dari apa lembaga-lembaga pendidikan lain, karena semakin banyak soal yang kita serap, mungkin kita akhirnya mengetahui banyak pola-pola soal SNBT yang dimana nanti kalau kita kerjakan, oh soal ini mirip, kita bisa kerjakan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, menurutmu bagaimana sih peran sekolah untuk meraih PTN yang kamu inginkan? Peran sekolah itu sangat penting. Yang pertama, motivasi. Karena kembali lagi ke diri kita, guru itu sebagai orang tua. Nah, orang tua tugasnya apa? Memotivasi murid. Nah, sama halnya dengan sekolah. Itu sangat penting untuk memotivasi murid dan juga menyediakan beberapa tryout untuk persiapan SNBT, sehingga ya kita tidak harus lagi memakan biaya-biaya berlebih lagi untuk tryout. Oke, apa sih kesan dan pesan kamu selama bersekolah di SMA PGRI Depok? Kesan untuk bersekolah di SMA PGRI Depok itu sangat banyak sekali memori yang indah. Seperti kata orang, memori SMA adalah memori paling indah. Banyak kenangan-kenangan yang nggak bisa diucapkan lah, karena saking banyaknya itu. Untuk pesan-pesan mungkin untuk para dekel, tetap semangat, rajin belajar. Saya yakin kalian pasti bakal dapat PTN terbaik untuk membanggakan SMA PGRI. Apa nih selanjutnya pesan untuk adik kelas yang masih kelas 10 dan kelas 11? Untuk kelas 11, mungkin yang untuk kelas 11 ya, mungkin lebih rajin, lebih ada gambaran lagi untuk masuk PTN-nya karena persiapan dini itu lebih baik. Dan untuk yang kelas 10, karena awal-awal belajar, jangan malas, jangan mengenteng-entengkan. Termasuk saya yang enteng-entengin kelas 10, saya akhirnya menyesal karena tidak dapat SNBP. Ya belajar di pengalaman lah, jangan malas-malas. SMA itu harus serius. Oke. Selanjutnya, apa pesan kamu untuk teman-teman kamu nih yang belum dapat rezekinya lolos di jalur SNBT? Untuk yang nggak dapat SNBT, saya ucapkan mohon turut berduka karena tidak mendapatkan, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, karena emang rezeki orang itu beda-beda dan juga persaingan sekarang itu emang lebih susah. Serius, saya nilai 670 aja udah dapat UPN lah itu udah tinggi, tapi tetap aja masih nggak paling pilihan satu. Dan untuk yang nggak dapat juga masih banyak kok jalur kayak mandiri juga atau sekolah kedinasan. Coba sekolah kedinasan biasanya itu peminatnya dikit, tapi tes masuknya itu murah lah. Dan untuk yang atau enggak gap year, walaupun ya kita kayak harus nunggu setahun, tapi ya coba mungkin rezeki kamu ada di situ di gap year gitu. Oke, terakhir ya Devula, bagaimana nih strategi belajar kamu supaya bisa lolos SNBT dan dapat nilai skor 670 tadi? Yang pertama yaitu mengumpulkan soal-soal UTBK dan pelajari pola-pola soal-soal itu. Biasanya ada pola-pola yang sama yang keluar di SNBT. Jika polanya sama, kita pelajari dan kita analisa, habis itu kita kerjakan. Yang kedua, ya jangan malas belajar. Setidaknya luangkan waktu 2 jam 3 jam untuk mengerjakan soal SNBT dalam sehari, atau enggak dalam 2 hari itu 2 hari sekali, dan 3 jam itu mengerjakan. Yang ketiga, kalau ikut bimbel jangan malas, jangan bolos, karena penting. Takutnya kalau sekali bolos itu bisa ketinggalan satu mata pelajaran yang bisa aja masuk di SNBT itu. Baik. Sebutin nama kamu, terus kamu dari kelas berapa? Nama saya Tegar Disaputra, saya dari kelas 12 Pak. Terus Tegar lolos SNBT di mana? Di Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang. Jurusan? Jurusan teknik mesin. Kenapa sih Tegar milih jurusan teknik mesin? Karena menarik aja gitu, saya soal dari dulu kecil supaya ngoprek sesuatu, jadi kayak tertarik dengan teknik dan teknik mesin. Gitu. Terus gimana perasaan Tegar ketika dinyatakan diterima di PTN yang kamu pilih? Seneng sih, kayak nggak nyangka gitu, kalau jarang belajar, tapi dari dulu keterima, jadi seneng. Tapi tentunya pasti ada ini dong, kiat atau strateginya. Strateginya ya kayak ikutin pembelajaran di sekolah, ikut teori sekolah, terus nggak jarang bolos, itu sih belajarnya sih, latihan. Nah, terus Tegar, gimana peran sekolah supaya Tegar bisa meraih PTN yang diinginkan? Peran sekolah sangat penting ya, soalnya kayak sekolah itu kan, sekolah kayak gini kan banyak TO ya, jadinya kayak kita terlatih buat belajar tentang soal-soal UTBK dan soal-soal masuk kuliah. Gitu. Oke. Terus bagaimana kesan dan pesan Tegar ketika bersekolah di SMA PGRI Depok?
Pesannya ya, saya sangat bangga ya sama sekolah ini karena sangat-sangat membantu belajar gitu. Apalagi teman-temannya? Teman-temannya baik-baik, mantap. Terus guru-gurunya? Guru-gurunya baik-baik, sangat mendidik dengan baik dan membimbing. Terus pesan-pesan tegar nih buat adik-adik kelas 10 dan 11-nya gimana? Pesan-pesan sih yang rajin belajar aja gitu dari semester 1 sampai 5. Soalnya pertahanin nilai rapot, soalnya kayak buat misalkan masuk ke perguruan tinggi tuh dipakai banget, jadi jangan malas-malasan. Nah, SNBT ini kan melalui tes, Gar. Ada nggak strategi belajar kamu? Strategi ya ikuti TO-TO yang di sekolah ya. Kalau ya strateginya paling kalau bingung jawab soalnya nembak. Dah, terus terakhir nih, gimana pesan kamu buat teman-temanmu yang dinyatakan belum lulus SNBT tahun ini? Ya tetap semangat ya karena soalnya masih banyak jalan buat masuk ke universitas kayak mandiri atau apa gitu ya. Tetap belajar dan semangat, ada jalan lain. Sebutin nama, kelas, dan kamu lolos di mana? Perkenalkan, nama saya Dini Putri Zulika dari kelas 12 IPS 2. Saya lolos di Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Hukum. Kenapa sih pilih ilmu hukum? Karena tertarik sama hukum, terus juga kebetulan kurang suka ngitung-ngitung, jadi nyari jurusan yang kurang banyak hitungannya, dan juga kebetulan di keluarga aku ada yang kuliah di jurusan hukum dan kerja di bidang hukum, jadi aku lebih tertarik di jurusan hukum. Oke, gimana perasaan kamu ketika dinyatakan diterima di PTN yang kamu impikan? Bersyukur karena selama ini usaha aku belajar itu gak sia-sia, bener-bener alhamdulillah banget mendapatkan hasil yang memuaskan. Ada nggak sih kiat atau strategi cara supaya lolos SNBT? Belajar sih, belajar terus-terusan, belajar terus juga ikut tryout online mungkin, dan juga beli buku buat belajar dan ikut bimbel dari sekolah. Oke. Bagaimana peran sekolah untuk meraih PTN yang kamu inginkan? Sekolah memberikan fasilitas bimbel ya, nah itu sangat membantu saya buat belajar untuk UTBK ini sih. Oke. Gimana pesan dan pesan kamu selama sekolah di PGRI? Kesan dan pesannya itu saya benar-benar dapat ilmu yang sangat bermanfaat dari SMA PGRI dan juga mengajarkan saya untuk menjadi kepribadian yang lebih baik lagi ke depannya. Ada nggak pesan buat adik-adik kelas 10 dan 11 nih di SMA PGRI apa? Rajin belajarnya, jangan malas-malasan, harus bisa nentuin jurusan dan tujuan apa yang kalian mau di PTN, terus juga kalau bisa ya pokoknya belajar dengan rajin biar nggak menyesal nih nantinya. Oke, tadi kan strategi lolos PTN. Kalau strategi belajar kamu apa supaya lolos SNBT? Belajar kerjain soal-soal, terus juga ngerangkum materi, ikut tryout online, dan lihat passing grade di universitas dan jurusan tujuan, terus juga ukur kemampuan diri sendiri. Ya, terakhir ya, apa pesan kamu buat teman-teman kamu nih yang belum lulus SNBT? Tetap semangat, jangan menyerah karena masih banyak jalan lain untuk mencapai cita-cita. Terus juga ini bukan akhir dari segalanya, jadi tetap berusaha untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Kenalkan nama, kelas, dan di mana kamu lolos diterima PTN-nya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Nugroho. Saya dari kelas 12 IPS 2 dan kemarin SNBT lolos di Universitas Negeri Jakarta. Program studinya keterima di Pendidikan Sejarah. Oke, Zidan, kenapa sih Zidan memilih jurusan tersebut? Alasannya sih karena memang sesuai minat aja sih. Kebetulan emang dari SMA emang udah suka sama sejarah. Oke, gimana nih perasaan Zidan ketika diterima di PTN yang Zidan inginkan? Yang pastinya senang karena mungkin bisa bahagiain orang tua. Bagaimana sih strategi atau kiat kamu supaya bisa lolos SNBT? Yang pasti yang pertama doa, yang kedua untuk mempersiapkan UTBK memang cari dulu tuh informasi-informasi mengenai pembobotan nilai segala macam dan apa sih subtes yang bakal keluar di UTBK nanti. Oke, selanjutnya menurutmu bagaimana peran sekolah untuk meraih PTN yang kamu inginkan?
Peran sekolah sangat penting karena kebetulan di SMA PGRI ini menyiapkan program bimbel untuk siswa-siswa yang ingin lanjut ke perguruan tinggi negeri. Oke. Apa kesan dan pesan kamu selama bersekolah di SMA PGRI Depok? Selama bersekolah di sini menyenangkan, gurunya juga asik-asik, metode belajarnya juga jelas dan enak untuk didengar lah penjelasannya. Teman-temannya juga enak-enak semua, baik-baik semua. Kalau pesannya, semoga SMA PGRI dapat menjadi SMA top di Kota Depok atau bahkan nasional. Amin. Oke. Selanjutnya, apa pesan kamu untuk adik kelas nih di SMA PGRI Depok? Pesannya? Pesannya mungkin kalau yang ingin lanjut untuk berkuliah, banyakin belajar, jangan males-malesan belajar. Tapi kalau mungkin emang ada yang ingin langsung bekerja, ya itu kemauan diri. Selanjutnya, bagaimana strategi belajar kamu nih supaya bisa lolos SNBT di UNJ? Strateginya kalau menurut pengalaman sendiri, karena saya nggak ikut bimbel, saya sih cukup belajar dari YouTube aja sih, sama paling kemarin sempat beli buku yang isinya banyak materi atau sukses di UTBK nanti. Oke, terakhir Dan, apa nih pesan untuk teman-teman kamu yang belum dapat rezeki lolos di SNBT 2024 ini? Untuk teman-teman yang belum lolos PTN, jangan berkecil hati, tetap semangat, masih banyak jalur-jalur lain, bisa beasiswa di swasta atau bisa lewat jalur mandiri. Kenalkan nama dan kelas kamu. Nama saya Muhammad Farul Ramadana dari kelas 12 PS2. Fahrul lolos di universitas apa? Keterima di Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Jurusan? Jurusannya Teknik Informatika. Kenapa sih Fahrul pilih jurusan Teknik Informatika? Soalnya dari kecil emang udah senang sama yang namanya komputer-komputer gitu. Jadi lebih milih buat di informatika. Gimana perasaan Fahrul ketika melihat bahwa dinyatakan diterima di ITERA? Itu nggak expect banget, kayak udah senang, hari itu udah bener-bener full senyum. Terus ada nggak sih kiat atau strategi Fahrul supaya lolos SNBT? Strategi itu dari jauh-jauh hari, minimal 4 bulan ya, kalian udah harus benar-benar belajar, kuasain submateri dari pembubutan apa yang kalian tuju fakultasnya. Jadi insya Allah dapat sih. Ada nggak sih Fahrul peran sekolah untuk Fahrul bisa meraih PTN yang diinginkan? Peran sekolah itu banyak banget buat nge-support para muridnya dalam pembelajaran, lingkungan, itu berpengaruh banget. Terus gimana kesan dan pesan Fahrul ketika bersekolah di SMA PGRI? Kesannya beruntung banget bisa sekolah di sini, soalnya sekolah SMA PGRI Depok ini nge-support para siswanya untuk benar-benar bisa ke PTN tersebut, kayak misalkan bimbel, tryout, segala macam. Terus Rul, ada nggak pesan buat adik kelas 10 dan 11? Pesannya ya, persiapannya dari jauh-jauh hari guys, jangan mendadakan banget. Itu. Iya. Terus ada, ini tadi kan strategi SNBT. Kalau strategi belajar kamu kayak gimana Rul? Nih, strategi belajar. Semisal kita mau di teknik informatika, itu harus tahu kita pembobotannya tuh di PKPM. Berarti dari jauh-jauh hari kalian udah harus fokus di namanya PKPM. Tapi jangan lupa di PU itu juga penting ya. Itu yang paling penting. Terakhir, pesan buat teman-teman Fahrul nih yang belum lolos SNBT apa? Jangan berkecil hati. PTN yang lain masih banyak dibuka, swasta yang bagus juga masih banyak. Jangan lupa buat cari beasiswa. Kenalkan nama, kelas, dan kamu lolos di mana? Perkenalkan, nama aku Nita Indah Pratiwi dari kelas 12 IPS 2. Aku lolos di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Administrasi Sistem.
Oke, kenapa sih Nuni memilih jurusan tersebut? Karena sebenarnya aku juga bingung memilih di mana. Terus aku disaran-saranin sama keluarga buat masuk situ aja karena kebetulan keluarga aku rata-rata alumni situ, jurusan itu juga. Terus juga dikasih unjuk juga kayak prospek kerjanya kemana, terus kayak belajarnya apa aja kayak gitu. Oke, bagaimana perasaan kamu ketika diterima di PTN yang kamu inginkan? Seneng banget sih, terharu juga kayak semua perjuangan selama ini tuh udah dibayar gitu. Gitu sih. Oke, terus gimana sih kiat atau strategi supaya bisa lolos SNBT? SNBT ya aku awalnya tuh kayak nyari passing grade beberapa univ karena kebetulan aku juga nggak boleh jauh-jauh juga kan dari sini, jadi beberapa universitas yang dekat-dekat sini aku kumpulin, terus kayak passing grade-nya berapa, terus tanya-tanya juga kira-kira lolos tuh skornya berapa gitu, terus sama ya selalu belajar sama ngerjain TO sih. Oke, menurutmu bagaimana peran sekolah untuk meraih PTN yang Nunita inginkan? Peran sekolah selama ini tuh baik banget, selalu ngedampingin, selalu ngebantu juga. Terus kayak ngasih fasilitas yang terbaik. Apa kesan dan pesan Nunita selama bersekolah di SMA PGRI Depok? Kesannya tuh nyaman banget, guru-gurunya baik-baik semua, teman-temannya juga baik, nerima, kayak nggak ada iri atau apa segala macam, kayak kita berjuang bareng-bareng, belajar bareng-bareng tuh seru banget. Pesan untuk adik kelas di SMA PGRI Depok tuh apa kira-kira? Buat pesan buat adik kelas, selalu semangat, jangan lupa belajar, ngerjain semua TO, jangan males-malesan pokoknya ya untuk dapet PTN impian. Nah, kalau strategi belajar kamu supaya bisa lolos SNBT tuh kayak gimana? Biasanya kan ikut bimbel kan dari sekolah, disediain dari sekolah, terus juga ngerjain TO-TO, terus selalu ngeliat kayak ngerjain soal, terus kayak nyari penjelasannya sampai rinci, sampai paham, terus nonton-nonton dari pembelajaran di YouTube sih. Ya, terakhir Nuni, apa pesan untuk teman-teman kamu yang belum lolos SNBT? Tetap semangat, jangan pernah menyerah, terus juga jangan menyerah buat untuk lolos di PTN impian, gimana pun tuh masa depan kalian. Oke, perkenalkan nama, kelas, dan kamu lolos di univ mana? Nama saya Fahira Raya Mita dari kelas 12 IPS 1. Saya lolos di Politeknik Negeri Jakarta jurusan MAIS. Oke, Raya, kenapa sih Raya memilih jurusan MAIS tersebut? Karena aku tuh disaranin sama orang tua juga, sama guru pengajar di tempat les aku juga. Aku awalnya nggak tahu jurusan ini, terus tapi setelah dikasih tahu dan dijelasin jurusannya kayak gimana, aku jadi mulai tertarik dan milih. Oke, gimana sih nih perasaan Raya ketika diterima di PTN yang Raya impikan? Itu seneng banget sih Bu, kayak gak nyangka, aku tuh awalnya udah hopeless gitu, gak bakal kayaknya gak keterima ini. Harusnya aku kurang belajarnya kurang maksimal menurut aku sendiri. Jadi pas keterima itu terharu banget sama senang banget. Oke. Nah, terus gimana sih nih kiat atau strategi yang Raya lakukan supaya lolos di SNBT? Kalau strategi aku pertama ngukur kemampuan diri sendiri dulu. Aku sadar aku kurang jago di matematika, lebih ke literasi. Dan aku tetap sih pilih jurusan yang ada tinggi MTK-nya gitu. Tapi aku kasih cadangan gitu jurusan yang MAIS ini yang nggak terlalu tinggi nilai matematikanya. Oke. Nah, menurut Raya bagaimana peran sekolah untuk meraih PTN yang Raya inginkan? Peran sekolah jujur aja ini ngebantu banget sih, apalagi dari kelas 10 juga kita ada literasi, numerasi gitu, itu jadi selama 3 tahun udah mulai terbiasa ngerjain soal-soal yang di TBK kemarin. Oke, apa sih kesan dan pesan Raya ketika bersekolah di SMA PGRI Depok? Kesan aku sih sangat luar biasa, terus ingin mengucapkan terima kasih juga kepada sekolah karena membantu murid-muridnya dengan segenap hati untuk lolos ke PTN impiannya. Dan pesan aku semoga PGRI semakin ke depan semakin lebih baik lagi. Oke. Terus apa sih pesan untuk adik kelas di SMA PGRI Depok? Pesan aku ya nanti kalau misalnya udah mulai kelas 12 lebih serius lagi belajarnya,
mulai dari awal masuk kelas 12 itu harus fokus sama ini juga harus memikirkan strategi pilihannya karena urutan pilihan itu menentukan sekali ya. Oke. Kalau pesan untuk teman-teman yang belum lulus SNBT bagaimana tuh? Yang pasti harus tetap semangat dan siapa tahu rezeki kalian masih ada di luar sana, entah itu swasta atau mungkin mau coba gap year tahun depan baru ikut lagi gitu. Intinya tetap semangat ya. Aku tahu kalian pasti bisa. Semangat ya. Terakhir ya Rai, terus nih bagaimana nih strategi yang Raya lakukan, strategi belajar ya supaya untuk lulus SNBT? Aku tahu kalau aku nggak bisa belajar sendiri gitu. Jadi aku memutuskan untuk ikut les dan sebisa mungkin tiap hari mengerjakan soal gitu, nyicil soal walaupun nggak begitu banyak ya. Kalau yang kira-kira kalau yang nggak les gimana tuh? Cara yang lain yang bisa dilakukan? Kalau yang nggak ikut les, menurut aku kalian harus beli. Akan ada yang jual buku gitu ya buat bank-bank soal. Nah itu juga ngebantu itu. Abisnya aku lihat punya temen aku bener-bener 11-12 mirip gitu sama soal-soal di tempat les. Jadi kalian harus belajar dari situ. Kalau misalnya emang nggak bisa ikut les, yang penting tetap belajar dengan kemauan sendiri. Sebutin nama sama kelas kamu. Saya Tagor Abdo Medicus Tanggang, kelas di PS1. Tagor lulus di mana dan universitas apa? Saya lulus di Politeknik Negeri Bali, jurusan perhotelan. Kenapa sih Tagor pilih jurusan perhotelan? Karena saya cari-cari dan sesuai kata orang tua suruh perhotelan, jadi saya berminat masuk perhotelan. Gimana perasaan Tagor ketika tahu diterima di Politeknik Negeri Bali jurusan perhotelan? Senang nggak? Senang dan kaget, gak nyangka diterima negeri dan bisa senang dengan orang tua. Ada nggak sih kiat atau strategi Tagor supaya lolos SNBT? Nah, strateginya kalian cari sesuatu kemampuan kalian dan minat kalian di bidang apa, dan cari info-info di sosial media dan belajari dan insyaallah masuk. Terus ada peran sekolah nggak sih Tagor supaya Tagor bisa meraih PTN yang diinginkan sekarang? Ada peran sekolah mengajak anak-anak belajar di ruang guru, GO, ngasih tips dan trik masuk. Oke. Terus gimana kesan pesan Tagor selama sekolah di PGRI? Happy, guru-gurunya asik, menghibur, dan suka kasih tips and trik dan cara masuk PTN, dan ya, senang lah. Teman-temannya gimana? Teman-teman baik-baik semua, asik, ketemu teman-teman yang seru selama ini di sini. Terus pesan buat adik kelas nih Gor, kelas 10 sama 11 gimana pesannya? Ya, penting dengerin perkataan guru dan ngelawan dan ikutin saran-saran guru dan teman-teman. Oke, terus ada nggak sih strategi belajar supaya kita bisa lolos SNBT menurut Tagor? Strateginya sebelum tes kalian cari-cari info dan belajar, dan kan ada di sosial media tuh tes-tes gratis, kalian ikuti dan kalian bisa lihat dari hasil dari situ kemampuan kalian dan bisa kalian meningkatin. Terakhir pesan buat teman-teman Tagor nih yang belum lolos SNBT apa? Sebenarnya jangan patah semangat, masih banyak peluang di luar sana yang bisa kalian raih, dan dengan Putus asa. Sebelumnya halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Clara Ayubo dari kelas 12 kelas 1. Saya lolos di Universitas Tidar jurusan Ilmu Komunikasi. Mengapa memilih jurusan tersebut? Karena menurut saya minat dan bakat saya berada pada jurusan tersebut, yaitu berkomunikasi. Maka dari itu saya memilih jurusan tersebut. Bagaimana sih perasaan diterima di PTN impian? Kalau saya pribadi tentunya campur aduk, ada rasa senang, rasa sedih, rasa haru juga. Sedih karena ninggalin teman-teman, ninggalin Depok gitu. Kalau senangnya pasti senang banget karena kan itu jurusan yang dimau, kampus yang dimau gitu. Terus rasanya tuh kan karena SNBT jadinya usaha belajar semuanya tuh nggak sia-sia karena udah diterima gitu.
Yang seterusnya, bagaimana kiat atau strategi lolos SNBT? Tentu aja dengan belajar. Yang pertama, latihan-latihan di TO, belajar dari bimbel yang disediain sekolah juga. Terus yang paling penting itu nyari informasi juga yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Karena pada saat nyari informasi itu banyak juga hoax-hoax gitu, kayak berita-berita yang nggak benar tentang SNBT. Terus adanya perubahan-perubahan jadwal yang nggak kita tahu gitu. Apalagi kemarin sempat ada perpanjangan waktu buat finalisasi dan segala macamnya, itu kan informasi yang penting. Makanya itu harus nyari informasi sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Terus kalau untuk belajar sendiri, itu latihan TO. Kayak mulai dari pembelajaran materinya, terus kan jadinya TO. Setelah TO itu jangan berpatokan sama nilai TO aja, tapi berpatokan di tiap subtesnya. Karena pada saat UTBK-nya itu ada subtes yang memang diprioritaskan di jurusan-jurusan tersebut gitu. Makanya tiap TO itu ngadain evaluasi setiap TO biar tahu track record yang bagus dari tiap-tiap subtesnya gitu. Terus bagaimana peran sekolah? Peran sekolah ini tentunya sangat penting karena melalui sekolah kita sangat terbantu, apalagi dengan bimbel, dengan TO yang diajarin dari sekolah sebagai sarana ataupun fasilitas yang dikasih dari sekolah ini sendiri. Untuk kesan-pesannya, tentunya saya sangat senang berada di PGRI karena dapat berbagai macam lingkungan yang tentu aja suportif, terus berbagai macam teman, guru-guru, bahkan adik kelas ataupun kakak kelas yang benar-benar suportif dan seru-seru banget. Pesan-pesan saya buat adik-adik kelas saya yaitu semoga adik-adik kelas di PGRI bisa makin keren, bisa makin banyak juga yang ikut lolos PTN supaya bisa menuhin banner di PGRI gitu. Pesan-pesan buat teman-teman yang belum lolos juga, tenang aja, nggak apa-apa. Gagal di SNBT kemarin bukan gagal sepenuhnya, karena masih banyak banget jalan-jalan lain, masih banyak banget cara-cara lain yang bisa kalian dapetin buat dapet PTN impian gitu. Masih banyak mandiri, masih banyak jalan, masih banyak beasiswa yang bisa kalian coba buat masuk ke universitas impian. Terima kasih.